Oke, filter yang kita bahas selanjutnya adalah filter korelasi. Di sini ada korelasi dari 3 indikator ya. Korelasi di sini indikator Mnet, Fnet, dan Rnet terhadap perubahan harga. Ya, jadi masing-masing indikator atau masing-masing filter di sini ada 2 fungsi. Yang pertama, Mnet, korelasi metode Mnet terhadap perubahan harga. Jadi kita mencari nilai korelasinya seperti itu ya. Jadi formatnya M-core lebih besar atau lebih kecil, ya nilainya dalam desimal ya, dalam rentang -1 sampai dengan 1. Ya, contohnya show M-core lebih besar dari 0,3 ya. Selanjutnya, korelasi Mnet yang signifikan terhadap statistik seperti itu. Jadi mcore.sig gitu. Jadi signifikan. Contohnya ini show mcore.sig ya. Untuk filter lainnya Fnet dan Rnet sama. Cuma bedanya untuk di Rnet diusahakan mencari R-core ya, show R-core itu kurang dari -0,3 seperti itu ya. Jadi kita langsung aja praktekkan. Jadi contohnya misalnya mencari show M-core ya lebih besar dari 0,5. Kita cari seperti itu ya. Jadi nanti kita lihat chart MM-nya. Biasanya yang seperti ini pergerakannya cukup bagus terhadap metode Mnet atau market maker flow seperti itu ya. Kita lihat misalnya sahamnya random aja, kita ambil BNBR seperti itu ya. Jadi kita cek MM BNBR ya. Kita cek ya seperti itu. Yang dimaksud korelasi itu apa? Jadi yang dimaksud korelasi pada saat ini ya garis ini mengarah ke atas, harga saham cenderung naik seperti itu ya. Dan pada saat garis ini, garis market maker flow-nya mengarah ke bawah, harga saham cenderung turun seperti itu ya. Jadi di sini dengan korelasi MM-nya itu 0,59. Jadi sesuai dengan filter yang kita cari lebih dari 0,5 ya. Selanjutnya fungsi yang kedua itu fungsi mencari signifikan. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan mcore.sig, teman-teman tidak perlu menambahkan atau menggunakan angka seperti itu. Jadi sudah otomatis dicari yang signifikan pergerakannya terhadap market maker flow. Contohnya show mcore.sig seperti itu ya. Jadi otomatis sudah mencari yang signifikan ya. Contohnya ini. Contohnya misalnya kita lihat salah satu aja sahamnya BEEF ya, misalnya BEEF, BEEF ya. Oke, kita lihat di sini ya signifikan, artinya signifikan angkanya berapapun bisa, tapi biasanya secara statistik dia signifikan ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan pada saat kenaikan di sini harga ikut naik, pada saat turun harga juga ikut turun seperti itu ya. Untuk Fnet juga sama ya, untuk Fnet juga sama, caranya juga F-core ya, gunakan F-core lebih besar dari misalnya 0,6 seperti itu ya bisa, atau misalnya untuk signifikannya show Fcore.sig gitu ya, sama. Untuk retail menggunakan R-core, show R-core lebih kecil ya dari -0,3 seperti itu. Oke, untuk signifikannya juga sama R-core.sig ya seperti itu. Jadi untuk gampangnya teman-teman bisa menggunakan sig ya, atau misalnya teman-teman mau menentukan angka spesifik bisa menggunakan besaran nilai seperti itu ya. Terutama filter ini digunakan misalnya teman-teman menggunakan filter Mnet, Fnet atau Rnet ya. Misalnya teman-teman menggunakan filter ini show Mnet 5 lebih besar dari 5000 ya. Kita usahakan mencari yang korelasinya signifikan. Artinya memang metode Mnet ini berpengaruh terhadap pergerakan harganya. Jadi kita bisa menggunakan mcore.sig seperti itu ya. Ya, misalnya kita tambahkan juga filter nilai rata-rata transaksi ya. Nanti hasilnya muncul seperti ini. Misalnya kita melihat saham CPIN, kita cek chart MM-nya. CPIN seperti ini. Nanti biasanya market maker flow-nya biasanya cukup bagus ya mengikuti harga seperti itu. Jadi pada saat harga naik di sini ya, pada saat harga naik ya cenderung naik, dan pada saat harga turun ya cenderung turun, dan sini mulai naik lagi, di sini mengikuti harganya naik ya seperti itu. Jadi kita mencari yang arahnya naik disertai juga dengan korelasinya yang bagus seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu. Oke, sekian untuk filter korelasi. Kita lanjut ke filter selanjutnya.